Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 862 menyempurnakan gulungan prasasti. Lu Ming terbang menuju paviliun harta karun sesuai dengan tanda di peta. Tidak lama kemudian, sebuah bangunan besar muncul di depan mata Lu Ming. Itu adalah paviliun harta karun. Di dalam, ada tempat bagi murid sekte jimat untuk membeli dan menjual harta karun. Selain itu, bahan dan harta yang dibutuhkan untuk mengolah prasasti Dao jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk seni bela diri. Oleh karena itu, paviliun harta karun sekte jimat sangat besar dan memiliki banyak orang. Lu Ming mendarat dan berjalan menuju aula. Ada banyak orang di aula. Ada banyak ruangan kecil di sekitar aula, tapi ada antrean panjang. Lu Ming hanya bisa memilih tempat secara acak dan mulai mengantri. Giliran Lu Ming setelah setengah jam. Apa yang kamu butuhkan? Apakah Anda membeli atau menjual material? Lu Ming masuk ke sebuah ruangan. Ada konter di ruangan itu. Di konter, seorang wanita muda dan cantik tersenyum pada Lu Ming. Saya ingin membeli esensi darah binatang iblis. Kata Lu Ming. Esensi darah binatang iblis, level berapa dan berapa banyak yang kamu butuhkan? Wanita muda itu bertanya sambil tersenyum. Ada banyak orang yang datang ke sekte jimat untuk membeli esensi darah binatang iblis setiap hari. Tidak ada yang aneh. Saya akan membeli 50 set esensi darah binatang iblis kelas 6, dan 50 set binatang iblis kelas 7 LV6. Lu Ming berkata setelah berpikir sejenak. Peringkat ke-6 atau ke-7 tingkat ke-6. Wanita muda itu sedikit terkejut. Apa yang salah? Kamu tidak punya, kata Lu Ming. Ya, memang tidak ada lagi stok esensi darah setingkat ini. Anda harus menunggu beberapa saat. Gimana, kalau butuh bisa bayar deposit terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, jika esensi darah Anda sudah cukup, Anda bisa kembali lagi untuk mengambilnya. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Wanita muda itu menyarankan. Tidak apa-apa juga, aku ingin tahu berapa harganya. Lu Ming merasa tidak berdaya. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Esensi darah monster iblis kelas 6 adalah 10 batu mentah tingkat rendah untuk satu set, dan esensi darah monster iblis kelas 7 LV6 adalah 30 batu mentah untuk satu set. Anda dapat menyimpan 500 batu mentah sebagai deposit dan mengumpulkannya dalam 7 hari. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Kata wanita muda itu. Lu Ming mengangguk dan membayar 500 batu mentah sebagai deposit. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hatinya. Esensi darah binatang iblis sangat mahal. Jika dia tidak memiliki sumber daya yang ditinggalkan oleh Maha Guru Sembilan Matahari, dia benar-benar tidak akan mampu membelinya. Kuil tertinggi telah dihancurkan selama pertempuran di Sembilan Naga. Namun, Supreme Ninesuns telah menyimpan semua barang dan harta yang dia tinggalkan di kuil agung ke dalam ring penyimpanan. Jika tidak, Lu Ming akan menderita kerugian besar. Nona, saya membeli sejumlah jimat. Lu Ming merenung sejenak. Karena dia tidak dapat meningkatkan garis keturunan Sembilan Naga untuk saat ini, dia mungkin juga membeli sekumpulan kertas jimat dan menuliskan beberapa jimat prasasti. Ini pasti akan berguna dalam perang Providence. Dikatakan bahwa ada banyak batasan dalam pertempuran Providence. Misalnya, dia hanya bisa membawa gulungan prasasti dan rune miliknya. Dia tidak bisa menggunakan yang telah ditulis orang lain. Kalau tidak, jika dia membawa beberapa rune prasasti yang ditulis oleh alkemis peringkat 7 atau 8, tidak perlu bersaing. Dia akan mampu menyapu bersih semuanya, dan itu tidak ada artinya. Hanya ketika seseorang menuliskannya sendiri maka itu dapat dianggap sebagai kekuatannya sendiri dan dapat dibawa untuk digunakan. Segera, Lu Ming membeli 1000 jimat dengan level berbeda sekaligus dan menghabiskan 100 batu permata mentah. Sebagai perbandingan, jimat jauh lebih murah. Setelah membeli jimat, Lu Ming meninggalkan paviliun harta karun dan kembali ke Cloud Peak Residence. Begitu dia masuk, dia melihat Bai Chixue duduk di sana dengan linglung. Mata Bai Chixue berbinar saat dia melihat Lu Ming. Dia mengukurnya dari atas, kiri, kanan, atas, bawah, sampai Lu Ming sedikit malu. Batuk, batuk, Nona Bai, apa yang kamu lihat? Aku hanya pergi sebentar, jangan bilang kamu sudah merindukanku. Lu Ming terbatuk beberapa kali dan tertawa. Kangen kamu. Kamu berharap. Izinkan saya bertanya kepada Anda,
Bagaimana Anda tahu bahwa gulungan jimat pedang Dewa Api Langit perlu dimodifikasi seperti itu? Bai Chixue memelototi Lu Ming dan mendengus. Kamu berhasil. Saya pikir Anda tidak akan mengikuti metode saya. Lu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Saya baru mencobanya dan, untungnya, berhasil. Kamu belum memberitahuku bagaimana kamu bisa mengetahuinya. Petik 2. Bai Chixue bertanya, menekankan pada kata, beruntung. Lu Ming tertawa di dalam hatinya. Wanita muda ini sangat ingin menyelamatkan mukanya. Sebenarnya aku hanya menebak-nebak saja, ujarnya sambil tersenyum. Kamu menebaknya. Seperti yang diharapkan. Bai Chixue cemberut dan menunjukkan ekspresi, aku tahu itu. Lu Ming tercengang. Bai Chixue percaya padanya. Baiklah, jangan sentuh apapun di sini. Aku akan keluar untuk membeli beberapa barang. Lalu, dia berlari keluar seperti embusan angin. Saya juga akan menuliskan sejumlah gulungan prasasti. Lu Ming melambaikan tangannya dan selembar kertas jimat seputih salju tersebar di peron. Kemudian, dia melambaikan jarinya ke udara dan mulai menulis prasasti. Jimat yang akan diukir oleh Lu Ming disebut jimat penjara api. Itu adalah jimat jebakan tingkat 8 tingkat 6. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Lu Ming menuliskan gulungan jimat. Namun, pikirannya dipenuhi dengan segala macam ilmu prasasti dari Lian Chang. Pada saat ini, saat Lu Ming menggerakkan jarinya, pengetahuan itu perlahan ditampilkan. 10 menit kemudian, rune scroll penjara api berhasil ditorehkan. 10 menit. Kamu terlalu lambat, lanjutkan. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa itu masih terlalu lambat. Jika hal ini diketahui oleh orang lain, mereka akan sangat marah hingga muntah darah. Ini adalah gulungan prasasti tingkat 8 tingkat 6 dan ini adalah pertama kalinya Lu Ming menuliskan sebuah prasasti. Hanya butuh 10 menit baginya untuk melakukannya. Itu sudah sangat menakutkan. Namun, Lu Ming masih belum puas. Untuk yang kedua, dia sedikit lebih cepat dan hanya menggunakan waktu 9 menit. Saat dia terus menulis, pengetahuan dan pengalaman dalam pikirannya mulai menyatu dengan operasi sebenarnya. Kecepatan menulis Lu Ming menjadi semakin cepat. Selain itu, Lu Ming tidak memerlukan bantuan bahan untuk menulis karena api mentalnya sangat kaya. Dia bisa menggantinya dengan api mental. 2 jam kemudian, Lu Ming hanya membutuhkan 3 menit untuk menuliskan gulungan jimat penjara api. Kecepatan ini akan membuat orang takut sampai mati. Penguasaan saya terhadap api energi mental masih belum tinggi. Saya hanya berada di puncak kehalusan menit. Saya perlu mengasah diri saya sendiri. Lu Ming merenung dalam hatinya. Keuntungan terbesarnya adalah api energi mentalnya sangat kuat. Setiap level sempurna dan dia memiliki pengalaman kultivasi Lian Chang. Oleh karena itu, kecepatan menulisnya sangat mengerikan. Namun, dia juga menegaskan bahwa 3 menit adalah batasnya. Jika dia ingin menerobos, dia harus membuat terobosan dalam penggunaan api energi mental dan kecepatan menulis. Padahal, dia sudah lama tidak berlatih prasasti. Sudah merupakan hal yang menakutkan baginya untuk dapat mencapai puncak alam pemurnian dalam penggunaan api mental. Kita harus tahu bahwa Bai Chixue sangat berbakat. Setelah lebih dari 10 tahun berkultivasi, dia baru berada pada tahap akhir dari alam pemurnian. Bahkan Dan kagum dengan bakat Lu Ming dalam memurnikan. Namun, Lu Ming tidak puas. Apa yang perlu dia lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, dia harus berbuat lebih baik dari yang lain. Selanjutnya, dia terus menuliskan rune. Kali ini, dia menuliskan 6 gulungan jimat 9 tingkat ekstrim, gulungan jimat formasi pedang 9 ekstrim. Kekuatan serangan gulungan jimat tingkat 6 sudah setara dengan kekuatan serangan seniman bela diri alam lautan spiritual tingkat 9, dan itu sangat sulit untuk disempurnakan. Bab 863 Kamu mesum. Lu Ming memusatkan perhatiannya dan terus-menerus melambaikan jarinya. Prasasti terbang ke kertas jimat satu demi satu. Jimat kelas 9 LV6 10 kali lebih rumit daripada jimat kelas 8 LV6, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu. Kali ini, Lu Ming menghabiskan 1,5 jam penuh sebelum dia berhasil. Saat prasasti itu berhasil, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam kegelapan, jejak kekuatan prasasti turun dari hukum prasasti dan menyatu ke dalam api mental Lu Ming, memperkuatnya. Setelah menyempurnakan tingkat ke-6 kelas 9,
Kekuatan prasasti dari hukum prasasti lebih dari 10 kali lebih kuat daripada kekuatan prasasti kelas 8 tingkat 6. Bibir Luming membentuk senyuman dan dia terus menyempurnakannya. Saat Luming terus menyempurnakan, kecepatan menulisnya menjadi semakin cepat. Saat Luming sedang berkonsentrasi untuk menuliskan gulungan jimat prasasti, Bai Chixue telah kembali ke Cloud Peak Residence. Orang ini sedang menulis jimat. Gulungan jimat tingkat tinggi macam apa yang bisa ditulis orang ini? Itu tidak benar, ini adalah gulungan jimat 9 lapis 6 ekstrim, jimat formasi pedang level 9. Pada awalnya, Bai Chixue sangat meremehkan dan hanya meliriknya sekilas. Namun, setelah beberapa pandangan, dia tidak bisa lagi memalingkan muka dan menatap Luming. Dia melihat jari-jari Luming melambai di udara dan mulutnya terbuka lebar hingga sebutir telur bebek bisa ditelan. Dia tahu bahwa Luming sebenarnya sedang mengukir jimat prasasti tingkat 6 tingkat 9. Gulungan jimat prasasti tingkat 9 dan 6 sudah menjadi gulungan jimat prasasti tingkat 6 tingkat atas. Prasasti Dao Luming sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Dia baru berhasil membuat gulungan prasasti tingkat 7 kelas 6 untuk pertama kalinya di bawah bimbingan Luming. Bai Chixue tercengang. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Penggunaan api mentalnya berada di puncak alam pemurnian. Juga, bagaimana kekuatan mentalnya begitu kuat dan menakutkan sehingga dia tidak menggunakan material apapun. Tunggu, bagaimana tekniknya begitu indah dan bagaimana kecepatan menulisnya begitu cepat. Petik 2. Bai Chixue dalam keadaan linglung. Dia terus bergumam, dan keterkejutan serta ketidakpercayaan di matanya semakin kuat. Malam telah tiba tetapi Luming tampaknya tidak lelah. Setelah dia selesai mengukir satu, dia langsung mengukir yang berikutnya. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Nantinya, dia hanya membutuhkan setengah jam untuk mengukir gulungan jimat tingkat 9 tingkat 6. Dalam satu tarikan napas, Luming menulis 15 lembar sebelum dia berhenti dan menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia merasa kekuatan spiritualnya sedikit kurang, dan api spiritualnya sedikit redup. Dia perlu istirahat dan pulih. Nona Bai, kamu sudah kembali. Luming akhirnya menyadari Bai Chixue. Tidak normal. Bai Chixue memandang Luming dengan bingung dan mengucapkan beberapa patah kata. Kamu bertemu orang mesum. Di mana dia? Mata Luming melihat sekeliling. Kamu mesum. Bai Chixue bergumam. Luming terdiam. Siapa kamu? Prasasti Dao begitu kuat. Mata Bai Chixue terbuka lebar. Matanya mengamati Luming dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku Tianyun. Jantung Luming berdetak kencang. Mungkinkah wanita yang tidak peka ini telah mengetahuinya? Saya tahu semua teladan dari sekte jimat-jimat. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Jangan beritahu aku. Bai Chixue berjalan mengelilingi Luming dan memandangnya dengan hati-hati. Mungkinkah kamu adalah favorit surga yang diam-diam dipupuk oleh tuannya? Atau apakah Anda anak haram tuan? Ya, pasti itu. Tidak heran dia memintamu untuk tinggal di Yun Peak House. Semakin banyak Bai Chixue berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Matanya bersinar seolah dia telah menemukan rahasia besar. Dahi Luming penuh garis hitam. Imajinasi wanita ini terlalu kaya, bukan? Nona Bai, aku tidak dilatih secara diam-diam oleh tuanmu, dan aku juga bukan anak haramnya. Saya baru saja tiba di sekte jimat-jimat. Luming menjelaskan tanpa daya. Kamu bukan. Itu tidak mungkin. Bai Chixue menyentuh dagunya dan mengedipkan matanya yang besar. Lalu, dia memutar matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, wajah Bai Chixue menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan, yang membuat hati Luming menegang. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan wanita ini. Tianyun, tiba-tiba aku menyadari bahwa kamu tidak jahat. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan keberatan kamu tinggal di Yun Peak Residence mulai sekarang, tapi aku punya syarat. Anda harus mengajari saya Dao Prasasti. Saya menyadari bahwa beberapa teknik Anda bahkan lebih indah daripada teknik master saya. Sudah diputuskan. Kamu bisa istirahat hari ini, dan kamu akan mulai mengajariku besok. Bai Chixue berkata sambil tersenyum lalu berlari kembali ke kamarnya. Luming ditinggalkan sendirian dalam keadaan linglung. Aku belum menyetujuinya. Begitu saja, sebagai syarat untuk tinggal di rumah puncak awan,
Lu Ming meluangkan waktu 2 jam setiap hari untuk membimbing Bai Chixue dalam budidaya prasasti Dao. Prasasti Dao Lu Ming diturunkan dari Lian Chang. Dia sangat berpengalaman dan tajam. Dia selalu bisa menunjukkan kekurangan dan poin penting Bai Chixue. Hanya dalam 2 hari, pemahaman Bai Chixue tentang Dao prasasti semakin dalam. Pada saat yang sama, Lu Ming menjadi semakin misterius di hatinya. Tian Yun, aku akan mengajakmu jalan-jalan hari ini. Anda belum melihat-lihat sejak Anda datang ke Sekte Jimat-Jimat, bukan? Ada banyak tempat bagus di Sekte Jimat-Jimat. Pada pagi hari ketiga, Bai Chixue menarik Lu Ming dan berlari keluar. Lu Ming juga sangat penasaran dan dia mengikuti Bai Chixue. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak tempat aneh. Beberapa di antaranya memiliki pemandangan yang indah, sementara lainnya misterius. Itu membuka mata bagi Lu Ming. Di depan mereka, sebuah puncak gunung muncul. Di kaki gunung, ada sebuah gua besar, dan orang-orang keluar masuk. Itulah gua segudang formasi. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam gua, semuanya ditulis oleh para ahli sekte jimat di masa lalu. Beberapa di antaranya tidak lengkap, sementara yang lain sudah lengkap, agar generasi mendatang dapat memahaminya. Ayo, kita pergi dan melihatnya. Bai Chixue menjelaskan. Kemudian, keduanya mendarat di pintu masuk gua. Ada penjaga di pintu masuk gua. Namun, identitas Bai Chixue tidaklah biasa. Dia adalah murid kecil dari Master Sekte Jimat, Bai Sijin. Secara alami, dia bisa masuk tanpa hambatan apapun. Begitu dia memasuki gua, Lu Ming bisa merasakan aura rumit menyebar di udara. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang gua dan menemukan ada diagram susunan yang tertulis di dinding di kedua sisi gua. Ada berbagai macam diagram formasi, masing-masing memancarkan aura berbeda. Sekilas, gua itu sangat dalam dan terbentang hingga ke kejauhan. Di kedua sisi gua, ada diagram susunan yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming mulai membacanya dengan cermat. Dia mengenali beberapa formasi, tetapi dia tidak mengenali sebagian besar formasi. Apalagi terdapat penjelasan detail di bawah setiap diagram formasi. Bahkan ada beberapa formasi tidak lengkap yang sangat mendalam dan tersisa untuk dipahami dan dipecahkan oleh generasi mendatang. Di bawah ini adalah beberapa wawasan yang diperoleh dari memahaminya. Tempat yang bagus, ini benar-benar tempat yang bagus. Lu Ming melihat lebih dari 10 diagram susunan dan merasa telah memperoleh banyak hal. Gua 10.000 formasi ini hanyalah kekayaan tak berujung yang ditinggalkan oleh nenek moyang Sekte Jimat. Lu Ming berjalan ke depan sambil melihat. Tiba-tiba, dia menemukan pertigaan di jalan setapak di samping gua. Dia masuk, dan hanya ada satu diagram arai di pertigaan. Bas! Ketika dia melihat diagram formasi ini, langit dan bumi tampak bergetar. Dia menyadari bahwa lingkungan sekitarnya telah berubah. Dia berada dalam kehampaan yang tak terbatas. Di dalam kehampaan, ada 8 sinar pedangki. Pedangki sangat besar, seperti pilar yang menopang langit. Mereka turun dari langit, menekan segala arah dan menghancurkan segalanya. Pedangki yang sangat kuat menebas Lu Ming. Itu sangat kuat, sama seperti ketika dia menghadapi Kaisar Bela Diri di Yi di 9 Naga. Tidak baik, Lu Ming terkejut. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tapi itu sia-sia. Pedangki yang kuat menghancurkan segalanya dan menebas kepalanya. Bab 864 mencari pemukulan. Bang, bang, koma. Saat berikutnya, lingkungan sekitar berubah. Dia masih berada di persimpangan. Sosoknya mundur dan menabrak dinding di belakangnya. Punggungnya basah oleh keringat dingin dan dia terengah-engah. Formasi yang sangat kuat. Lu Ming terkejut. Dia tidak berani melihat diagram susunannya. Tian Yun, kamu baik-baik saja. Mengapa Anda pergi dan melihat susunan diagram itu? Itu diukir oleh seniman bela diri tertinggi setelah meniru susunan diagram peringkat 9. Hanya alkemis peringkat 8 yang bisa melihatnya. Di persimpangan jalan, Bai Chixue memandang Lu Ming dengan cemas. Ah, mengapa tidak ada petunjuk apapun dari diagram kelas 9? Lu Ming mengalami depresi. Dengan kultivasinya saat ini, dia akan mencari masalah jika dia melihat susunan diagram level 9. Sudah bagus dia tidak terluka. Bukankah itu tertulis di sini? Bai Chixue menunjuk ke piring giok di pinggir jalan, yang bertuliskan, hanya alkemis level 8 yang diperbolehkan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia terlalu fokus sekarang dan tidak menyadarinya. Ini benar-benar tempat yang bagus.
Jika saya punya waktu nanti, saya bisa datang ke sini dan memahaminya dengan baik. Lu Ming keluar dari pertigaan dan tersenyum. Mereka berdua berjalan-jalan sebentar lalu pergi, berencana pergi ke tempat lain. Namun, saat dia berjalan keluar dari gua segudang formasi, dia dihadang oleh beberapa orang. Pemimpin ketiga pemuda itu adalah seorang pemuda berhidung bengkok. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam dari waktu ke waktu. Susan, apa yang kamu lakukan? Beri jalan untukku. Petik 2. Melihat pemuda ini, wajah Bai Chixue menjadi gelap dan dia berteriak. Bai Chixue, apa yang kamu teriakkan? Apa hakmu untuk mencaci makiku? Kamu benar-benar abe asterisk touch. Tidak kusangka kakakku masih mengejarmu, tapi kamu menyembunyikan manusia liar di Yun Peak House. Susan mencibir dan memandang Lu Ming. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang seorang pemuda yang pindah ke puncak Yun telah menyebar dan menyebabkan keributan besar di kalangan murid generasi muda. Bai Chixue adalah murid termuda dari Master Sekte Jimat, Bai Sijin. Dia memiliki status bangsawan dan cantik. Di Sekte Jimat, ada banyak orang jenius dan sombong yang mengejarnya, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa menarik perhatiannya. Bahkan mereka yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik pun tidak layak untuk diperhatikannya. Tapi sekarang, seorang pemuda tinggal di Cloud Peak House, yang dianggap sebagai tanah suci di mata banyak murid laki-laki. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Banyak orang yang ingin mencari masalah dengan Lu Ming. Susan tidak menyangka akan bertemu Bai Chixue di sini dan menghentikan mereka berdua. Susan, apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Bai Chixue memerah karena marah dan dia menatap ke arah Susan. Apakah aku salah? Susan mendengus dingin. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan berkata, Nak, apakah kamu yang tinggal di Yun Peak House? Tidak buruk. Lu Ming sedikit mengernyit. Nak, aku menyarankanmu untuk keluar dari Cloud Peak House secepat mungkin. Jika tidak, suatu hari nanti kaki Anda mungkin akan patah. Susan mencibir, sedikit kecemburuan terlihat di matanya. Anak ini, entah dari mana asalnya, tapi sebenarnya dia bisa tinggal di Cloud Peak House. Cloud Peak House tidak hanya memiliki mata prasasti, tetapi juga merupakan tempat suci untuk mengolah api spiritual. Di saat yang sama, wanita cantik seperti Bai Chixue tinggal di sana. Bagaimana mungkin orang tidak iri? Saya menyarankan Anda untuk menjaga mulut Anda. Jika tidak, suatu hari Anda mungkin akan ditampar wajahnya. Lu Ming tersenyum tipis dan menjawab. Di sampingnya, Bai Chixue tertawa terbahak-bahak. Lu Ming menggunakan kata-kata Susan untuk membalasnya. Kata-kata ini membuat wajah Susan menjadi muram, dan cahaya tajam muncul di matanya. Nak, aku tidak tahu kapan aku akan ditampar sampai wajahku bengkak, tapi hari ini, kakimu akan patah. Susan berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, seekor beruang hitam besar muncul di tanah. Ini bukanlah beruang hitam sungguhan, melainkan boneka. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan saat muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Ini adalah boneka yang setara dengan tingkat ke-6 dari tingkat samudra spiritual. Saat ini, ada orang lain yang mendengar keributan itu dan datang menghampiri. Itu Susan dan Bai Chixue. Saya mendengar bahwa seorang pria aneh telah tinggal di Cloud Peak House baru-baru ini. Mungkinkah pemuda itu, kakak laki-laki Susan? Dia telah mengejar Bai Chixue. Pantas saja Susan mencari masalah dengan pria itu. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya tidak tahu dari mana pemuda itu berasal. Dia sebenarnya bisa tinggal di Cloud Peak Residence. Dia akan dianiaya cepat atau lambat. Itu pasti permintaan Bai Chixue. Kalau tidak, orang biasa tidak akan bisa tinggal di sana. Pemuda ini tidak tahu tempatnya. Jika aku jadi dia, aku akan pindah meskipun aku punya kesempatan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan saya sakiti jika saya melakukan itu. Di sekitar, beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Susan, apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Bai Chixue maju selangkah dan berdiri di depan Lu Ming, menatap Susan. Bai Chixue, sepertinya pria ini benar-benar kekasih kecilmu. Kamu sangat protektif terhadapnya. Susan mencibir. Omong kosong. Bai Chixue tersipu dan berkata, saya hanya berteman dengan Tianyun. Teman, hehe. Susan mencibir, memandang Lu Ming dan berteriak, bocah,
pria seperti apa yang kamu sembunyikan di belakang seorang wanita? Lawan aku jika kamu punya nyali. Mengaum. Boneka beruang hitam itu meraung, memancarkan aura kekerasan. Karena kamu memintanya, aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju, melewati Bai Chixue. Nak, aku akan mematahkan kakimu. Wajah Susan menunjukkan ekspresi jahat, dan jarak di antara alisnya menyala. Boneka beruang hitam itu meraung marah dan menginjak tanah. Dengan ledakan yang keras, ia menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming mengayunkan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan itu mendarat di tubuh boneka beruang hitam itu dan mengirimkannya terbang sejauh 1000 meter. Benda itu jatuh dengan keras ke tanah dan menjadi tumpukan besi tua. Seluruh tempat menjadi sunyi. Boneka yang setara dengan tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual, seluruhnya terbuat dari logam dan tahan terhadap pedang dan tombak, kini diubah menjadi besi tua oleh Lu Ming dengan satu tamparan. Itu sangat mengejutkan. Seni bela diri, bagaimana seni bela dirimu begitu kuat? Susan bereaksi dan berteriak dengan marah. Sekte jimat-jimat terutama mengembangkan Dao Prasasti. Mereka juga mengembangkan Dao seni bela diri, tetapi mereka hanya pembantu dan tidak memiliki ranah yang terlalu dalam. Jarang sekali seni bela diri Lu Ming begitu kuat di sekte jimat-jimat. Tentu saja, ada juga beberapa orang jenius di sekte jimat-jimat yang dilahirkan untuk mengembangkan seni bela diri. Namun, jumlahnya sangat jarang. Faktanya, mereka akan dipandang rendah oleh orang lain jika mereka mengembangkan seni bela diri. Kamu sedang mencari pemukulan. Lu Ming melangkah maju. Keterampilan macam apa menggunakan seni bela diri untuk menghancurkan salah satu bonekaku? Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku dengan prasasti Dao. Susan meraung marah dan terus mundur. Dengan lambaian tangannya, 3 boneka muncul di tanah, semuanya berada di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual. Menggunakan prasasti Dao, tidak apa-apa. Lu Ming menggerakkan tangannya dan sebuah gulungan prasasti muncul. Dia membukanya dan menyuntikkan api energi mentalnya. Gulungan prasasti bersinar dan 9 pedang tempur melayang keluar. Ark, gulir rune prasasti LV6 LV9, 9 rune formasi pedang ekstrim, kamu curang, kamu curang. Teriak Susan. Suara mendesing. Suara mendesing. 9 pedang tempur menari di udara, memotong ketiga boneka itu menjadi beberapa bagian. Lu Ming maju selangkah dan muncul di samping Susan. Dia menamparnya. Bab 865 menyebarkan berita. Suara tamparan yang tajam terdengar dari luar gua 1000 formasi. Kemudian, tangisan sedih Susan untuk orang tuanya terdengar. Setelah itu, Lu Ming membalikkan tangannya dan menamparkan Susan lagi, membuatnya terbang. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Kedua sisi wajahnya bengkak, dan tidak bisa dikenali lagi. Para penonton tercengang, termasuk Bai Chixue. Pertarungan antar master prasasti tidak sekeras pertarungan antar prajurit. Jarang ada seseorang yang naik ke panggung dan menamparkan seseorang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Kamu berani memukul Tuan Muda Su. Kamu sudah selesai, kamu sudah selesai. Seorang pemuda yang datang bersama Susan menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Lu Ming melambaikan tangannya dan 9 gulungan jimat formasi pedang ekstrim lainnya muncul. Dia menatap kedua pemuda itu dan berkata, ada apa? Apakah kalian ingin mencoba? Kamu tercela, kamu tidak tahu malu, kamu tidak menggunakan gulungan prasasti kamu sendiri, keterampilan macam apa itu? Seorang pria muda berteriak. Ketika dia melihat gulungan prasasti di tangan Lu Ming, dia mundur. Wajah Lian Chang menjadi pucat. Mereka tidak menyangka Lu Ming memiliki gulungan prasasti tingkat tinggi. Mereka juga tidak menyangka bahwa Lu Ming akan begitu, tidak tahu malu, menggunakan gulungan prasasti seperti itu. Mereka merasa gulungan prasasti tingkat tinggi seperti itu pasti dibeli oleh Lu Ming. Tidak mungkin dia memperbaikinya sendiri. Ada aturan tak terucapkan di antara para master prasasti. Dalam duel yang adil antara dua master prasasti, mereka tidak dapat menggunakan gulungan prasasti yang disempurnakan oleh orang lain. Jika itu terjadi, yang terjadi bukanlah pertarungan kekuatan, melainkan pertarungan kekayaan. Dia hanya akan menggunakannya dalam pertarungan hidup dan mati. Terlebih lagi, tidak mudah untuk mengaktifkan gulungan prasasti bermutu tinggi. Siapa bilang aku tidak membuatnya sendiri? Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Dia jelas telah menyempurnakannya sendiri. Kamu tidak tahu malu,
Ayo pergi. Seorang pemuda meninggalkan kata-kata ini dan membantu Susan yang masih pusing berdiri, lalu buru-buru pergi. Para penonton di sekitarnya menggelengkan kepala dan memandang Lu Ming dengan sedikit jijik. Mereka juga tidak percaya bahwa Lu Ming, anak yang muncul entah dari mana, dapat memperbaiki gulungan prasasti kelas 9 tingkat 6 sendirian. Para remaja putra yang dapat membuat prasasti level 6 dan level 9 semuanya berada di peringkat 300 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Mereka semua adalah talenta tingkat dewa, setara dengan talenta seni bela diri yang telah membangkitkan garis keturunan dewa. Bagaimana bocah tak dikenal ini bisa menjadi anak ajaib tingkat dewa? Terlebih lagi, seni bela diri Lu Ming jelas tidak lemah. Untuk dapat mengubah boneka tingkat samudera spiritual tingkat 6 menjadi tumpukan besi tua dengan satu tamparan, dia jelas memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni bela diri. Karena seni bela dirinya sangat mendalam, mustahil baginya untuk menjadi sekuat itu dalam prasasti Dao. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Lu Ming begitu kuat dalam keduanya. Ayo pergi. Lu Ming tidak bisa diganggu dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia memanggil Bai Chixue dan terbang ke depan. Bai Chixue mengedipkan matanya yang besar dan mengikutinya. Tian Yun, budidaya bela dirimu sangat kuat sehingga kamu dapat menghancurkan boneka kelas 6 LV6 dengan satu tamparan. Anda berada di level berapa? Petik 2. Mungkinkah kamu adalah seorang kultivator ganda dalam bidang prasasti dan seni bela diri? Sepanjang jalan, Bai Chixue sangat penasaran sehingga dia menanyakan beberapa pertanyaan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia menutupi kepalanya dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Dia terlalu malas untuk menjawab. Tian Yun, saudara laki-laki Susan adalah favorit surga tingkat dewa, peringkat 299 dalam daftar 1000 talenta teratas. Kamu telah memukuli Susan kali ini, jadi saudaranya, Suri, mungkin akan mencari masalah denganmu. Kamu harus berhati-hati. Bai Chixue mengingatkannya. Ah, benarkah? Lu Ming mengangguk dengan santai. Setelah itu, mereka berdua tidak pergi kemana-mana lagi melainkan kembali ke Yun Peak House. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Lu Ming sedang menulis prasasti di halaman. Setelah beberapa hari budidaya prasasti, kecepatan Lu Ming dalam menulis prasasti menjadi lebih cepat. Dia hanya membutuhkan 20 menit untuk menuliskan gulungan jimat 9 susunan pedang ekstrim. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Jika berita ini tersebar, pasti akan membuat takut sekelompok orang sampai mati. Di sampingnya, Bai Chixue membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya tanpa berkedip, mencoba menyerap bagian-bagian yang dia butuhkan. Tidak lama kemudian, Lu Ming menuliskan gulungan jimat prasasti lainnya. Tian Yun, berdasarkan kecepatan penulisanmu, dan dengan tingkat keberhasilan 100%, bahkan jika kamu tidak melakukan apapun, kamu masih akan menghasilkan banyak uang hanya dengan menjual gulungan prasasti. Mata Bai Chixue bersinar. Bagaimana orang lain bisa menulis gulungan prasasti begitu cepat? Selain itu, mereka akan gagal dan menyia-nyiakan material. Tidak seperti Lu Ming, dia tidak menginginkan materi apapun. Bahannya hanya kertas jimat. Tingkat keberhasilannya adalah 100%. Akan aneh jika dia tidak menghasilkan banyak uang. Lu Ming menganggukkan kepalanya. Ini adalah cara yang baik untuk mendapatkan uang. Di masa depan, ketika dia kekurangan batu permata mentah, dia dapat mempertimbangkan untuk menyempurnakan gulungan prasasti untuk dijual. Keduanya mengobrol. Dari waktu ke waktu, Lu Ming akan membimbing Bai Chixue dalam pemurniannya. Ratusan ribu mil jauhnya dari Yun Peak House, ada puncak gunung lain dengan halaman di atasnya. Halaman ini adalah halaman favorit surga tingkat dewa, matahari terbit. Di halaman, Susan menangis di depan matahari terbit. Kakak, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Anda harus membalaskan dendam saya. Tian Yun itu melanggar hukum dan sangat sombong. Susan berteriak, maksudmu anak bernama Tian Yun itu tinggal di Yun Peak House. Kamu mendekati kematian. Suri berkata dengan dingin, matanya dipenuhi niat membunuh dan kecemburuan yang kuat. Benar, kakak. Aku berjuang untukmu, itu sebabnya aku mencari anak itu, Tian Yun, untuk mengeluarkannya dari Cloud Peak Residence. Aku tidak mengira dia akan menggunakan gulungan prasasti kelas 9 LV6 untuk berkomplot melawanku. Kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Susan berteriak dengan menyedihkan dan menyedihkan.
Jangan khawatir. Aku akan mematahkan kakinya dan mengusirnya dari Cloud Peak House karena dia berani tinggal di Cloud Peak House. Kata matahari terbit. Dentang. Pada saat ini, bel yang merdu berbunyi. Suara bel datang dari pusat sekte jimat-jimat. Tampaknya mampu melintasi ruang tanpa akhir dan menyebar ke seluruh Gunung Liangyi. Ini adalah lonceng Hao. Saat berdering, itu berarti sekte tersebut memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Ekspresi Susan dan Suri berubah. Kemudian, mereka masing-masing mengeluarkan jimat giok transmisi suara. Ketika bel trompet berbunyi, berita utama yang ingin dilaporkan oleh sekte tersebut akan dikirimkan ke jimat giok masing-masing murid. Saat mereka berdua melihat isi jimat giok, ekspresi mereka berubah drastis. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana Tianyun itu bisa menjadi kandidat Zonzi? Susan berteriak tak percaya. Isi jimat transmisi suara giok mereka adalah berita bahwa petinggi sekte jimat-jimat telah mempromosikan Tianyun menjadi calon Zonzi. Tianyun yang pindah ke Cloud Peak Residence. Mata Sunrise juga terbuka lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Benar, itu dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Susan masih tidak percaya. Sangat sulit untuk menjadi calon Zonzi. Seseorang harus mendapatkan persetujuan lebih dari 60% tetua di sekte jimat dan sekte boneka sebelum seseorang dapat naik tahta sebagai calon Zonzi. Di masa depan, seseorang akan memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan posisi Zonzi dan akhirnya mengambil alih sekte jimat-jimat. Di sekte jimat-jimat, total ada 13 calon Zonzi. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang menakutkan di 100 besar dalam daftar 1000 talenta teratas dengan bakat yang tak tertandingi. Bab 866 semua pihak terguncang. Sial, siapa Tianyun ini? Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menjadi calon Zonzi? Brengsek. Teriak matahari terbit. Menjadi calon Zonzi adalah impian Sunrise. Dia telah bekerja keras untuk itu, tapi sekarang, itu telah diambil alih oleh orang asing. Dia sangat cemburu sampai dia ingin menjadi gila. Pada saat ini, seluruh sekte jimat-jimat berada dalam kebingungan. Siapa Tianyun itu? Dari mana dia datang? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk naik tahta calon Zonzi? Mata orang terpilih bersinar dengan cahaya yang tajam. Hal ini terutama berlaku untuk 300 talenta tingkat dewa teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Orang-orang setingkat mereka semua bersaing untuk mendapatkan posisi Zonzi. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa seorang pemuda dari sekte Mo Sang akan menjadi orang yang mengambilnya? Saya ingin melihat seberapa mampu Tianyun ini menjadi calon Zonzi. Ayo, cari tahu lebih banyak tentang orang bernama Tianyun ini. Semua orang di Gunung Yin dan yang dikejutkan dengan nama Tianyun. Di Cloud Peak House, Bai Chixue melihat jimat giok transmisi suara di tangannya dengan bingung. Kemudian, dia memelototi Luming untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kamu masih mengatakan bahwa kamu bukan anak haram Tuan. Sekarang, Anda adalah kandidat Zonzi. Dahi Luming penuh garis hitam. Apa ini tadi? Tidak mungkin semua orang sudah diberitahu, kan? Luming bertanya. Hampir semua murid sekte jimat di Gunung Liangyi telah menerima berita tersebut. Kata Bai Chixue. Luming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Apakah ada kebutuhan untuk membuat keributan sebesar itu? Luming tahu akan ada banyak masalah. Orang-orang ini hanya mencari masalah. Luming menghela nafas dalam hatinya. Dia mengerti bahwa Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya melakukan ini dengan sengaja. Itu setara dengan memberinya tantangan tidak langsung. Dia adalah orang asing yang tiba-tiba muncul dan diangkat sebagai calon Zonzi. Bagaimana para jenius itu bisa menerima hal ini? Mereka pasti akan mendapat masalah dengannya. Ini adalah ujiannya. Lupakan saja, aku akan menghadapinya begitu saja. Paling-paling, aku hanya akan mengasingkan diri dan tidak keluar. Luming sakit kepala. Dia tidak takut pada orang-orang itu, tapi dia takut akan masalah. Hei, kamu masih belum menjawabku. Apakah kamu benar-benar anak haram Tuan? Bai Chixue membuka lebar matanya dan terus bertanya. Dia sangat penasaran. Luming terdiam, bisakah kamu berhenti membuat tebakan liar? Saya tidak berkultivasi di sekte jimat-jimat di masa lalu. Tidak berkultivasi di sekte jimat-jimat. Lalu di mana Anda bercocok tanam? Wilayah Istana Surgawi Surga Empirean. Bai Chixue bertanya dengan rasa ingin tahu.
Hampir, Lu Ming berkata dengan santai. Benar-benar, kamu benar-benar berkultivasi di wilayah Istana Surgawi Surga Empyrean. Apakah kamu kenal Lu Ming? Bai Cixue menjadi bersemangat dan menanyakan beberapa pertanyaan. Saya tidak kenal dia. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia dengan cepat menyangkalnya. Kamu tidak kenal Lu Ming? Kamu benar-benar bodoh. Anda bahkan tidak mengenal Lu Ming. Dalam pertempuran 9 naga, Lu Ming mengeluarkan kualis 9 naga surgawi dan bertarung melawan 3 mahaguru. Konon salah satu mahaguru hampir dibunuh olehnya. Bahkan Kaisar bela diri di Yi pun mengambil tindakan. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal orang seperti itu? Dia idolaku sekarang. Bai Cixue memandang Lu Ming dengan jijik dan kemudian melihat ke langit dengan ekspresi mata berbintang. Ini, Lu Ming sedikit bingung. Pahlawan seperti Lu Ming adalah keajaiban sejati yang tak tertandingi di hati saya. Dia sebanding dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Sunrise dan yang lainnya berada jauh di belakangnya. Tian Yun, kamu tidak buruk, tapi kamu masih jauh di belakang Lu Ming. Tetap bekerja keras. Bai Cixue menepuk bahu Lu Ming, memberinya tatapan yang mengatakan, kamu harus bekerja keras. Ini, aku akan berusaha lebih keras. Wajah Lu Ming dipenuhi keringat dingin. Pada saat ini, seorang tetua dari sekte jimat-jimat tiba dan Lu Ming menghela nafas lega. Orang tua ini ada di sini untuk memberi Lu Ming tanda yang mewakili calon Zonzi. Dengan token ini, Lu Ming dapat memasuki sebagian besar tempat di sekte jimat-jimat sesuka hati, kecuali beberapa area terlarang yang penting. Selama 2 hari berikutnya, Gunung Liangyi ramai dengan aktivitas. Semua orang membicarakan nama yang sama Tian Yun. Namun, tidak ada satupun teladan yang mencari masalah dengan Lu Ming. Mereka sepertinya menunggu orang lain untuk mengambil langkah pertama dan menguji keadaan. 2 hari kemudian, Lu Ming meninggalkan Yun Peak House dan menuju ke Paviliun Harta Karun. 7 hari telah berlalu. Dia pergi untuk mengumpulkan esensi darah binatang iblis. Tian Yun, itu Tian Yun. Lu Ming dikenali saat dia tiba di Paviliun Harta Karun. Dia Tian Yun. Dia masih sangat muda. Kemampuan seperti apa yang dia miliki untuk diangkat menjadi calon Zonzi? Kamu tidak tahu. Namun, mungkin ada sesuatu yang luar biasa mengenai hal itu. Jika tidak, mengapa para tetua menyetujui hal ini? Saya membayangkan dia mungkin adalah seorang murid yang diam-diam dilatih oleh salah satu sesepuh. Dia baru muncul sekarang karena perang keberuntungan karma menimpa kita. Itu mungkin. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan diskusi. Banyak orang memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka baik hati, tetapi kebanyakan dari mereka cemburu. Lu Ming mengabaikan pandangan mereka dan pergi ke konter yang dia kunjungi sebelumnya. Tuan muda, kamu Tian Yun. Wanita muda di konter melebarkan matanya dan menatap Lu Ming dengan tatapan penasaran. Jika tidak ada orang lain, maka itu aku. Cantik, sudahkah kamu mengumpulkan semua esensi darah binatang iblis? Kata Lu Ming. Semuanya ada di sini, lihatlah. Dia berkata. Wanita muda itu menyerahkan cincin penyimpanan kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan memindainya dengan pikirannya untuk memastikan bahwa itu benar. Setelah itu, Lu Ming membayar 2.500 batu permata mentah, menyimpan esensi darah binatang iblis itu, dan berjalan keluar. Tian Yun, hentikan. Suara dingin terdengar dan 2 sosok menghalangi jalan Lu Ming. Susan. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa salah satu dari mereka adalah Susan. Orang lain tampak mirip dengan Susan, dan matanya tajam. Itu matahari terbit. Sepertinya matahari terbit tidak bisa menahan diri dan akan mengambil langkah pertama. Itu sudah pasti. Semua favorit surga sedang menonton. Seseorang harus mengambil langkah pertama. Susan dipukuli oleh Tian Yun beberapa hari yang lalu, dan matahari terbit mengejar Bai Cixue. Masuk akal bagi mereka untuk mengambil langkah pertama. Saya akhirnya bisa melihat betapa luar biasa Tian Yun ini. Paviliun Harta Karun dipenuhi dengan diskusi. Mata semua orang berbinar saat melihat ke arah Lu Ming. Jadi ini matahari terbit. Hati Lu Ming tergerak. Tian Yun, kamu akhirnya berani tampil. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari hari ini. Susan berkata dengan dingin, menatap tajam ke arah Lu Ming. Saat itu, dia ditampar 2 kali oleh Lu Ming di depan umum dan sekarang dia hanya dijadikan lelucon. Dia sangat membenci Lu Ming. Apa yang salah? Apakah wajahmu akan membengkak lagi?
Lu Ming melirik Susan. Ekspresi Susan berubah dan dia mundur sedikit. Tianyun, aku ingin melihat kemampuanmu untuk menghajar adikku. Tinggal di Cloud Peak Residence dan jadilah kandidat Zonzi. Dan EBSCP, matahari terbit melangkah maju, cahaya biru berkedip di antara alisnya, dan sejumlah besar energi spiritual menyebar. Kamu ingin wajahmu membengkak juga. Lu Ming memandangi matahari terbit. Ekspresi Sunrise berubah jelek, dan kekuatan spiritual yang lebih ganas menyebar dari antara alisnya, menimbulkan badai spiritual di aula. Jangan berkelahi di paviliun harta karun. Pada saat ini, sebuah suara datang dari salah satu ruangan, diikuti oleh energi mental yang kuat. Semua orang merasakan tekanan seperti gunung pada mereka. Bab 867 melahap sari darah lagi. Di paviliun harta karun, seorang ahli keluar untuk memperingatkannya. Ekspresi Sunrise berubah dan dia dengan cepat menarik kembali kekuatan pikirannya. Tianyun, jika kamu memiliki kemampuan, pergilah ke platform prasasti pertempuran dan lakukan pertarungan yang adil denganku dalam seni prasasti. Matahari terbit menatap Lu Ming. Platform prasasti pertempuran adalah tempat para murid sekte jimat berkompetisi dalam prasasti pertempuran Dao. Saya tidak tertarik. Lu Ming pergi dengan kata-kata ini dan pergi. Selama periode waktu ini, garis keturunan 9 naga agak putus asa. Lu Ming khawatir akan ada efek sampingnya dan sudah lama ingin mencoba melahap esensi darah. Sekarang dia telah mendapatkan esensi darah binatang iblis dengan susah payah, dia tidak sabar untuk kembali dan mencobanya. Dia sedang tidak berminat untuk pergi ke platform prasasti pertempuran untuk berkompetisi. Jika itu adalah sesuatu yang bisa dia selesaikan dengan mudah di sini, dia tidak akan keberatan. Lu Ming meninggalkan paviliun harta karun dan langsung terbang ke kediaman Yun Feng. Dia hanya seorang pengecut. Apa haknya untuk menjadi calon Zonzi? Petik 2. Sunrise mendengus dingin saat dia melihat Lu Ming pergi. Siapa yang tahu cara apa yang digunakan Tianyun untuk menjadi calon Zonzi? Dia jelas takut padamu, kakak, dan tidak berani melawanmu. Dia akan menyerahkan diri jika dia melakukannya. Susan mencibir. Di aula paviliun harta karun, yang lain juga menggelengkan kepala. Mereka mengira Lu Ming tidak akan berani bersaing dengan matahari terbit. Rumor ini juga menyebar ke seluruh Gunung Liangyi. Setelah Lu Ming kembali ke Cloud Peak Residence, dia langsung menuju kamarnya dan duduk bersila. Botol jade muncul di tangannya. Ada 9 tetes esensi darah binatang iblis mirip mutiara. Itu adalah esensi darah dari binatang iblis kelas 6 LV6. Dengan berpikir, garis keturunan 9 naga muncul. 9 cakra perak muncul di sekitar 9 garis keturunan naga. Namun, cahayanya redup, dan 9 garis keturunan naga tampak sedikit putus asa. Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naga, membuka mulutnya, dan menelan 9 tetes esensi darah binatang iblis. Dia kemudian mulai memperbaikinya. Perlahan-lahan, kekuatan esensi darah binatang iblis itu diserap oleh 9 garis keturunan naga. 9 cakra perak perlahan menjadi lebih terang. 2 jam kemudian, bagian pertama sari darah dimurnikan. Lu Ming mengeluarkan sebagian lagi esensi darah binatang iblis tingkat 6 dan melanjutkan pemurnian. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Lu Ming telah memurnikan lebih dari 10 porsi esensi darah binatang iblis itu. Akhirnya, garis keturunan 9 naga mendapatkan kembali vitalitasnya. 9 cakra perak bersinar terang dan kecepatan pemurnian esensi darah meningkat 1 tingkat. Lu Ming terus menyempurnakan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 4 hari, Lu Ming telah menyempurnakan 50 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 6. Namun, 9 garis keturunan naga miliknya belum mencapai tingkat dewa. Apa yang sedang terjadi? Aku belum bisa naik level bahkan setelah melahap 50 porsi esensi darah binatang iblis kelas 6, dan aku sudah mencapai level dewa sebelumnya. Sekarang, jumlah esensi darah yang aku telan sudah melebihi yang terakhir kali, jadi kenapa aku belum maju? Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia sedikit khawatir. Apakah penghancuran cakra akan menghentikannya untuk meningkatkan 9 garis keturunan naganya? Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Tidak mungkin, itu pasti karena aku belum cukup melahap sari darahnya. Lanjutkan melahap. Lu Ming mengertakkan giginya dan mengeluarkan sebagian dari esensi darah binatang iblis tingkat 7 terus melahap dan memurnikannya.
Esensi darah binatang iblis kelas 7 LV6 4 hingga 5 kali lebih tebal dibandingkan binatang iblis kelas 6 LV6. Lu Ming terus melahap sari darahnya. Lu Ming begitu fokus pada pemurnian esensi darah sehingga dia tidak menyadari dunia luar. Dalam beberapa hari terakhir, nama Tianyun telah menyebar seperti api di Gunung Liangyi. Pada hari kedua pelatihan tertutup Lu Ming, 300 talenta teratas lainnya dalam daftar 1000 talenta teratas menantang Lu Ming, tetapi dia tidak menerima tantangan tersebut. Kemudian, rumor tentang Lu Ming yang tidak berani menerima tantangan dan kemampuannya yang rendah menjadi semakin intens. Belakangan, bahkan ada orang jenius yang datang ke Yun Peak House dan ingin menantang Lu Ming. Namun, Bai Chixue menggunakan alasan bahwa Lu Ming sedang berkultivasi secara tertutup dan mengaktifkan formasi rumah puncak Yun, mengusirnya. Dengan cara ini, suara pengecut dan ketidakmampuan Lu Ming menghindari pertempuran menjadi lebih kuat. Beberapa orang bahkan menyarankan kepada para tetua untuk menghapuskan posisi Zonzi Lu Ming dan menyuruhnya keluar dari rumah puncak Yun. Namun, mereka langsung ditolak. Hal ini membuat banyak orang jenius mengertakkan gigi. Mereka menunggu Lu Ming muncul dan mengalahkannya di depan umum. Dengan begitu, mereka akan melihat apakah dia masih punya wajah untuk terus menjadi calon Zonzi. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berkultivasi secara tertutup selama 7 hari. Lu Ming menyempurnakan 10 porsi lagi esensi darah tingkat 7 kelas 6. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya merasa bahwa 9 garis keturunan naga miliknya akan naik level. Kali ini, jumlah sari darah yang dikonsumsi beberapa kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Apakah ini efek sampingnya? Tapi selama saya bisa maju, itu sepadan. Tidak peduli berapa banyak sari darah yang saya konsumsi, itu sepadan. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Namun, itu akan menimbulkan keributan besar jika aku ingin naik level ke garis keturunan dewa. Saya harus menemukan tempat rahasia dan bertanya pada Bai Chixue apakah ada tempat rahasia. Memikirkan hal ini, Lu Ming keluar dari kamar dan melihat Bai Chixue linglung, mengerutkan kening. Chixue, kenapa kamu linglung? Lu Ming berjalan berkeliling dan tersenyum. Itu semua karena kamu. Selama periode waktu ini, semua orang datang untuk menantang Anda, tetapi Anda bersembunyi untuk berkultivasi. Saya menyingkirkan semuanya. Bai Chixue memelototi Lu Ming dan cemberut. Tantang aku tahu itu. Lu Ming tersenyum tipis. Dia sudah tahu bahwa banyak orang akan menantangnya. Akan aneh jika dia tidak melakukannya. Apa rencanamu? Apakah kita akan keluar dan melawan mereka? Kata Bai Chixue, saya tidak bebas saat ini. Saya akan berkultivasi secara tertutup untuk sementara waktu. Saat aku keluar, aku akan berkemas. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Bersihkan semuanya bersama-sama. Anda sangat percaya diri. Ada pakar kebanggaan surga yang mendekati 100 teratas dalam daftar ini. Meskipun Sekte Jimat tidak sekuat Istana Surgawi Empirean dan Sekte Mayat Surgawi, masih ada lebih dari 30 orang yang berada di peringkat antara 100 dan 300 dalam daftar 1000 talenta teratas. Ini semua adalah musuhmu, bisakah kamu mengatasinya? Bai Chixue jelas tidak mempercayainya. Tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum, apakah ada tempat yang tenang di sini di mana tidak ada yang akan mengganggumu? Tempat di mana Anda bisa berkultivasi secara terpencil tanpa menimbulkan dampak besar. Petik 2. Ya, Gua Bela Diri Angin. Ini tidak terlalu berguna untuk budidaya prasasti Dao, jadi hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Apalagi penuh dengan gua. Anda cukup memilih satu dan tidak akan ada yang tahu tidak peduli seberapa besar keributan yang Anda timbulkan. Kata Bai Chixue, baiklah, itu adalah Gua Bela Diri Angin. Saya akan pergi dan berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu. Kata Jiang Chen. Dengan itu, Lu Ming meninggalkan Cloud Peak Residence. Mengikuti peta, dia berubah menjadi pelangi dan menuju Gua Bela Diri Angin. Gua Bela Diri Angin berjarak ratusan ribu mil jauhnya. Dengan kecepatan Lu Ming, dia tiba dengan sangat cepat. Gua Bela Diri Angin dipenuhi dengan bebatuan aneh. Ada gunung batu besar setinggi lebih dari 10.000 meter di mana-mana. Ada gua-gua besar di pegunungan, dan angin kencang bertiup dari sana. Lu Ming bergegas masuk, secara acak memilih sebuah gua, dan terbang masuk. Meskipun Lu Ming cepat, fakta bahwa dia telah memasuki Gua Bela Diri Angin masih ditemukan oleh orang lain. Segera,
berita itu menyebar ke seluruh Gunung Liangyi. Kami akhirnya meninggalkan Yun Peak House. Mata banyak favorit surga berbinar ketika mendengar berita itu. Mereka mulai bergerak dan menuju gua bela diri angin. Bab 868-9 bentuk naga. Namun, setelah orang-orang ini tiba di gua bela diri angin, mereka semua berhenti di luar gua bela diri angin. Gua bela diri angin sangat luas dan memiliki ribuan gua. Tidak ada yang tahu gua mana yang dimasuki Luming. Mereka hanya bisa menunggu di luar. Setelah Luming memasuki sebuah gua, dia terus masuk lebih dalam. Ki spiritual langit dan bumi yang begitu padat. Saat Luming berlari ke depan, ekspresi terkejut muncul di matanya. Di dalam gua, ki spiritual langit dan bumi sangat kaya. Namun, sekte jimat-jimat terutama mengembangkan dao prasasti, sehingga ki spiritual langit dan bumi tidak terlalu berguna. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang datang ke gua bela diri angin. Setelah Luming melakukan perjalanan puluhan ribu meter, dia sampai di sebuah gua bawah tanah. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan rune dimasukkan ke sekeliling, membuat susunan besar. Tujuan utama dari formasi ini adalah untuk mengisolasi suara, jika terobosan tersebut akan menimbulkan keributan yang terlalu besar. Setelah menuliskan formasi, Luming duduk bersila. Ayo tingkatkan garis keturunan 9 naga dalam satu gerakan. Luming melambaikan tangannya. Kali ini, dia mengeluarkan 10 porsi esensi darah binatang iblis tingkat 7 tingkat 6. 9 garis keturunan naga membuka mulut mereka dan meraung, melahap 10 bagian esensi darah dan memurnikannya. Kekuatan esensi darah yang kaya mengalir ke dalam 9 garis keturunan naga secara terus-menerus. Sehari kemudian, garis keturunan 9 yang meraung ke langit. Raungan naga terus-menerus, dan sekelilingnya ditutupi cahaya, mengisolasi suara di dalam gua. Mengaum, raungan naga terdengar saat tubuh 9 garis keturunan naga terus tumbuh. Awalnya, 9 garis keturunan naga telah berubah kembali menjadi penampakan naga banjir dengan hanya 4 cakar naga di perutnya. Tapi sekarang, cakar naga kelima telah memanjang. Dia berubah menjadi naga sejati. Tapi itu belum berakhir. Setelah cakar naga kelima diperpanjang, cakar naga keenam menyusul. Mata Luming melebar karena terkejut. Kemajuan kali ini sepertinya berbeda dari sebelumnya. Setelah cakar naga keenam memanjang, auman naga menjadi semakin keras, dan aura garis keturunan 9 naga menjadi semakin kuat. Mengaum. Dengan raungan yang keras, cakar naga ketujuh mengulurkan tangan lagi, lalu yang ke-8, dan yang ke-9. Sebanyak 9 cakar naga. 9 naga. Garis keturunan Luming telah sepenuhnya berubah menjadi 9 naga yang legendaris. Naga sejati bercakar 9 disebut 9 naga. Itu adalah eksistensi yang bermutasi di antara naga sejati. Itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari naga sejati biasa. Itu adalah keberadaan unik di dunia dan juga salah satu dari 10 binatang perang yang disebutkan oleh Dandan. Setelah garis keturunan 9 naga meledakkan cakranya, ia maju sekali lagi dan langsung berevolusi menjadi bentuk 9 naga. Ini adalah garis keturunan lengkap dari 9 naga. Setelah beberapa saat terkejut, Luming sangat gembira. 9 naga meraung dan 9 cakra perak bergabung menjadi satu, berubah menjadi cakra emas. Kekuatan naga yang kuat menyebar dan mengejutkan dunia. Namun, Gunung Yindan yang dilindungi oleh formasi yang kuat. Aura 9 naga sepenuhnya terisolasi. Tak seorang pun di luar gunung bisa merasakannya. Kekuatan melahapnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat aku dalam wujud naga asliku. Luming merasakannya dan sangat gembira. Dia menyadari bahwa kekuatan melahap 9 naga beberapa kali lebih kuat dari wujud naga sebenarnya. Kali ini, itu benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Setelah garis keturunan 9 naga meledakkan siklus meridiannya dan maju lagi, itu benar-benar membangkitkan bentuk sempurna dari 9 naga. Mengumpulkan. Sambil berpikir, Luming menyingkirkan 9 garis keturunan naga. Dia menyadari bahwa ada juga energi naga yang terkondensasi di tulang punggungnya. Entah apa perbedaan antara kekuatan naga ini dan kekuatan naga sebelumnya. Petik 2. Luming merenung sejenak. Kemudian, dia mendapat ide dan kekuatan naganya meledak. Lapisan baju besi skala ungu emas muncul di kulit Luming seperti baju zirah. Itu terlihat sangat jahat. Kekuatan yang sangat kuat. Mata Luming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasa tubuhnya dipenuhi energi. Ledakan. Dengan sebuah pukulan,
Ruang itu dengan cepat mengembun menjadi bola dan berubah menjadi energi yang menakutkan, meledak ke depan. Tidak baik. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia mengaktifkan langkah menghentak 9 naga surga dan muncul di depan bola energi dalam sekejap. Dia melayangkan pukulan dan memblokirnya. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terpaksa mundur 8 langkah. Sangat kuat. Dia terlalu kuat. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak bisa bereksperimen sepuasnya di sini. Jika tidak, seluruh gunung akan meledak. Namun, Lu Ming masih bisa merasakan kekuatan yang sangat besar. Energi naga ini jelas lebih kuat dari energi naga sebelumnya. Setidaknya beberapa kali lebih kuat. Ketika energi naga meledak, serangan dan pertahanan Lu Ming akan meningkat pesat. Kekuatan naga di masa lalu adalah kekuatan naga asli, namun kekuatan naga saat ini dapat dikatakan sebagai kekuatan 9 naga. Itu normal untuk menjadi lebih kuat. Kaisar bela diri Yi, saya yakin Anda tidak menyangka bahwa penghancuran siklus meridian saya sendiri akan membantu saya pada akhirnya. Itu memungkinkanku untuk mengerahkan kekuatan 9 garis keturunan naga secara ekstrim. Mata Lu Ming cerah dan ada senyuman di bibirnya. Namun, aku mungkin membutuhkan lebih banyak esensi darah untuk berubah menjadi 9 naga. Saya masih memiliki 30 porsi esensi darah tingkat 6 tingkat 7 yang tersisa. Saya akan meningkatkan penjara yang menekan garis keturunan prasasti terlebih dahulu. Setelah saya meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara ke tingkat ketiga dari tingkat dewa, saya kemudian akan meningkatkan garis keturunan 9 naga. Memikirkan hal ini, Lu Ming terus mengeluarkan sari darahnya dan mulai melahapnya. Dengan kemajuan garis keturunan 9 naga, kekuatan melahap dan memurnikan telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan kecepatan pemurnian esensi darah binatang iblis menjadi lebih cepat. Hanya dalam beberapa jam, 30 porsi sari darah kelas 7 LV6 telah dimurnikan. Bas! Garis keturunan dari prasasti penekan penjara bergetar dan bersinar terang. 2 cakra emas berkilauan. Tiba-tiba, sebuah cakra emas muncul di atas kedua cakra emas tersebut. 3 cakra emas, garis keturunan tingkat dewa peringkat 3. Ketika penjara yang menekan garis keturunan prasasti itu maju ke tingkat ketiga dari tingkat dewa, kekuatan penjara yang menekan teknik surgawi juga akan meningkat, dan itu akan mencapai tingkat tertinggi dari teknik bela diri setengah dewa tingkat atas. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku sekarang dan menggabungkannya dengan kekuatan nagaku, seberapa kuat seranganku? Petik 2. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Garis keturunan prasasti penekan penjara itu melayang di udara. Lu Ming menginjak tanah dan seluruh dirinya menjadi satu dengan bumi. Perasaan apa ini? Hati Lu Ming bergetar. Dia segera menutup matanya dan mulai memahaminya. Baru saja, ketika garis keturunan prasasti penekan penjara semakin maju, dia terhubung ke bumi dan tiba-tiba merasakan sesuatu. Ini adalah semacam inspirasi. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai semacam pencerahan. Dibutuhkan suatu kebetulan yang kebetulan untuk menangkap perasaan ini dan memasuki keadaan yang indah. Kesempatan seperti ini sulit didapat. Lu Ming memejamkan mata dan tampak tenggelam ke kedalaman bumi, menyatu dengannya. Dia adalah bumi, dan bumi adalah dia. Bumi itu tebal, luas, kuno, dan abadi. Bumi sunyi dan tak berujung. Itu berisi semua makhluk hidup, bergerak, menekan segalanya, dan mengubur langit dan bumi. Itu adalah alam langit dan bumi yang sangat kuat. Begitu saja, Lu Ming membenamkan dirinya dalam pemahaman alam esensi bumi. Waktu berlalu dengan lambat. Suatu hari, 2 hari. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Lu Ming tenggelam dalam pemahamannya. Sudah 5 hari. Pemahamannya tentang konsep bumi telah meningkat pesat. Dia tidak hanya berhasil menembus tingkat 2 tingkat atas, tetapi dia juga mendekati penyelesaian tingkat 2. Waktu 5 hari setara dengan kerja keras beberapa bulan. Saat ini, area di luar gua bela diri angin sudah dipenuhi orang. Banyak teladan bergegas ke sini untuk menunggu Lu Ming keluar. Semakin banyak orang yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Saya akan menunggu di sini dan melihat berapa lama Lu Ming bisa bersembunyi. Matahari terbit berkata dengan dingin. Bab 869 Peningkatan Besar dalam Budidaya. Lihat, bahkan Jimai, peringkat 107 dalam daftar 1000 talenta teratas, ada di sini. Ada juga kakak senior Yan Tongtong yang berada di peringkat 115.
Kakak senior Meng Jia berusia 118 tahun. Seseorang berteriak kaget, karena melihat 3 favorit surga yang luar biasa. Ketiga orang ini bisa dikatakan sebagai penakluk sekte jimat yang paling dekat dengan 100 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Mereka juga merupakan kandidat yang paling memenuhi syarat untuk posisi Zonzi. Mereka sangat kuat. Mereka bertiga tanpa ekspresi dan mata tertutup. Mereka sedang duduk di atas batu besar dan menunggu dengan tenang. Bai Chixue juga telah mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Dia tampak cemas. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming sangat kuat dan dapat menyempurnakan gulungan prasasti tingkat 6 tingkat 9, manakah dari 300 talenta tingkat dewa teratas dalam daftar 1000 talenta teratas yang tidak dapat menyempurnakan gulungan prasasti tingkat 6 tingkat 9. Hal ini terutama berlaku untuk paragon sekte boneka. Mereka dapat mengendalikan boneka yang kuat dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa bersaing dengan orang jenius seperti itu. Tian Yun, tinggedewalah di gua bela diri angin lebih lama lagi. Jangan keluar. Bai Chixue berdoa dalam hatinya. Di gua bela diri angin, setelah 5 hari berkultivasi, Lu Ming membuka matanya. Ini benar-benar peluang yang tidak bisa dicari. Lu Ming tersenyum tipis. Namun, Lu Ming tidak berniat keluar. Dengan terobosan alam esensi bumi, 4 alam esensi langit dan bumi Lu Ming semuanya telah mencapai tingkat 2 tingkat atas ke atas. Kultivasinya bisa terus meningkat. Lu Ming berencana meningkatkan kultivasinya sebelum pergi. Dia duduk bersila dan melambaikan tangannya. Tumpukan batu permata mentah muncul di tanah, dan 9 garis keturunan naga muncul. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Kekuatan melahap meledak, dan setidaknya 200 batu permata mentah meledak. Ki asli yang melonjak dimakan oleh 9 garis keturunan naga. Asal Ki adalah Ki asal mula langit dan bumi. Itu berkali-kali lebih kuat dari roh Ki. Lautan rohnya bergejolak saat esensi sejatinya terus meningkat. Tidak lama kemudian, 200 batu permata mentah dimurnikan dan 200 lainnya dimakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Esensi sejati bergemuruh seperti tsunami, dan gemuruhnya baru berhenti setelah setengah hari. Alam samudera spiritual tingkat ke-7. Lu Ming menerobos ke alam samudera spiritual tingkat ke-7 dalam sekali jalan. Luas lautan rohnya menjadi 2 kali lipat lagi. Namun, Lu Ming tidak berhenti dan terus memurnikan batu asal. Setelah setengah hari berikutnya, kultivasi Lu Ming naik ke puncak alam samudera spiritual tingkat ke-7 sebelum dia berhenti berkultivasi. Secara total, dia telah mengonsumsi 3000 batu permata mentah. Untungnya, saya memiliki kekayaan yang ditinggalkan oleh senior Jiuyang. Kalau tidak, itu akan sangat sulit. Lu Ming tersenyum. Sudah waktunya untuk pergi. Sudah 8 hari sejak dia datang ke gua bela diri angin untuk budidaya tertutup. Dalam 8 hari terakhir, kekuatannya meningkat ke tingkat yang menakutkan. Dengan senyum tipis, Lu Ming keluar. Ketika dia keluar dari gua bela diri angin, dia tercengang. Di luar, ada kerumunan orang yang mengelilingi gua bela diri angin. Wow, bukankah orang-orang ini terlalu antusias? Apakah mereka semua menungguku di sini? Lu Ming bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dia terdiam. Tian Yun telah keluar. Begitu Lu Ming keluar, seseorang berteriak. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandang Lu Ming secara serempak. Dia sangat muda dan biasa saja. Saya pikir dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dia tidak biasa. Tidakkah menurutmu dia sangat tampan? Petik 2. Oh, orang bodoh yang dilanda cinta, pergilah. Seketika serangkaian diskusi pun terjadi. Mata banyak wanita muda berbinar. Mereka merasa Lu Ming sangat tampan, yang membuat banyak pemuda tidak bahagia. Bas, sesosok melangkah keluar dan berdiri di depan Lu Ming. Matanya gelap saat dia berkata, Tian Yun, kamu akhirnya keluar. Saya pikir Anda akan bersembunyi seperti kura-kura di dalam cangkangnya. Mari kita lihat kemana Anda akan lari hari ini. Orang yang berbicara adalah matahari terbit, dan dialah yang pertama melangkah maju. Lu Ming meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya aku tidak memukulmu terakhir kali. Kamu benar-benar ingin sekali dipukul. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Lu Ming melangkah maju. Hari ini, banyak sekali orang berkumpul di sini. Dia akan membunuh ayam itu untuk memperingatkan para monyet, agar dia tidak diganggu sampai mati oleh orang-orang ini. Kamu sedang mencari kematian.
Mata matahari terbit menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, 7 boneka besar muncul di hadapannya. 3 di antaranya setara dengan alam samudera spiritual tingkat 9, dan 4 setara dengan puncak tingkat ke-8. Ketika ketujuh boneka itu menyerang bersama-sama, mereka sebanding dengan seorang ahli di puncak alam samudera spiritual tingkat 9. Sunrise berada di peringkat 300 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas dan dikenal sebagai talenta tingkat dewa. Dia jelas tidak lemah dan bisa mengendalikan 7 boneka kuat sekaligus. Dia jelas tidak lebih lemah dari Wang Haoxian dan Long Qianli. 7 boneka itu meraung dan menerkam Luming. Tianyun, hati-hati. Bai Cixue berteriak dari kerumunan. Luming tersenyum tipis. Dia tidak berhenti dan menamparkan. Banyak orang tercengang. Luming akan melawan boneka itu dengan tubuhnya. Banyak orang mencibir dalam hati. Boneka terbuat dari semua jenis logam yang keras dan kuat. Mereka kebal terhadap pedang dan tombak, jadi bagaimana daging dan darah bisa melawannya. Namun saat berikutnya, mata mereka hampir keluar. Bang! Luming memukul boneka di puncak alam samudera spiritual tingkat 8 dengan telapak tangannya. Boneka ini, yang beratnya beberapa juta pound, terlempar dan meledak menjadi tumpukan besi tua di udara. Bang! Bang! Luming menggunakan kedua tangan dan kakinya, tampak seperti dewa perang yang menakutkan. Dengan sebuah pukulan, sebuah boneka meledak. Dengan sebuah tendangan, boneka lainnya meledak. Apakah itu boneka di alam samudera spiritual tingkat 8 puncak atau boneka di alam samudera spiritual tingkat 9, hasilnya tetap sama. Mereka langsung berubah menjadi tumpukan besi tua. Banyak orang yang mengucek mata, mengira mereka sedang bermimpi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Fokus utama seorang inscriber adalah api mental. Kekuatan tubuh mereka jauh lebih lemah dibandingkan seorang pejuang. Mereka belum pernah melihat cara bertarung yang begitu langsung, sombong, dan penuh kekerasan, di mana mereka menggunakan tubuh mereka untuk menghancurkan boneka-boneka tersebut dan mengubahnya menjadi besi tua. Luming melangkah maju dan bergegas menuju matahari terbit. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Mati. Matahari terbit menderu dan sebuah gulungan prasasti muncul di tangannya. Dia membukanya dan pedang tempur muncul. Dia menebaskannya ke kepala Luming. Gulungan jimat prasasti ini memiliki kekuatan serangan puncak tingkat samudera spiritual tingkat 9. Namun, dengan lambaian tangan Luming, pedang tempur itu runtuh. Sosok Luming langsung muncul di depan matahari terbit dan dia menamparnya. Suara tamparan yang tajam terdengar di seluruh tempat. Banyak orang yang merasakan gusinya sakit, dan matahari terbit semakin menjerit. Giginya lepas bercampur darah, dan separuh wajahnya bengkak tinggi. Dengan pukulan backhandnya, dia kembali menamparkan matahari terbit, membuatnya pusing dan tidak bisa merasakan arahnya. Kemudian, dia menendang keluar dan matahari terbit dikirim terbang. Dia berbaring di tanah dan berteriak seperti ikan mati. Banyak orang menghirup udara dingin. Tianyun ini terlalu sombong dan kejam. Dia telah mengalahkan matahari terbit dengan mudah. Kita harus tahu bahwa matahari terbit adalah seorang jenius tingkat dewa. Beraninya kamu, Tianyun, kamu sebenarnya sangat kejam. Anda telah melukai sesama murid Anda secara serius. Anda telah melakukan kejahatan keji. Favorit surga yang lebih kuat dari raungan matahari terbit. Jangan mengomel. Jika Anda ingin menyerang, seranglah. Jika Anda tidak berani menyerang, tersesat. Luming melihat ke arah suara itu. Itu adalah seorang pria muda dengan mahkota giok di kepalanya. Dia adil dan bersih. Sederhananya, dia adalah anak laki-laki yang cantik. Guanrong, yang menduduki peringkat ke-259 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Seseorang mengenali pemuda itu. Bab 870 pertarungan hebat melawan berbagai jenius. Dia menduduki peringkat ke-259 dalam daftar 1000 talenta teratas, yang jauh lebih kuat dari matahari terbit. Sombong sekali. Aku akan mengalahkanmu. Ekspresi Guanrong berubah jelek setelah ditegur oleh Luming. Dia melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanda padat akan muncul di tanah. Mengaum. Seekor harimau ganas terbentuk dan menerkam Luming. Setelah harimau, ada juga beruang raksasa, ular piton, dan binatang iblis lainnya. Dalam sekejap, lebih dari 10 binatang iblis menerkam Luming. Untuk dapat mengatur begitu banyak formasi dalam sekejap,
formasi Dao Guanrong sangat menakutkan. Penggunaan api energi mentalnya juga telah mencapai puncak alam pemurnian, yang mirip dengan yang dilakukan Lu Ming. Saat binatang iblis itu menerkam Lu Ming, Guanrong melambaikan tangannya dan 3 gulungan prasasti muncul di depannya. Ketiga prasasti itu diaktifkan pada saat yang sama, dan 3 naga banjir menerkam dengan suara gemuruh. Kekuatan serangan mereka setara dengan puncak alam samudera spiritual tingkat ke-9. Serangan semacam ini seperti badai. Seorang seniman bela diri tingkat samudera spiritual tingkat 9 yang normal akan tenggelam oleh badai serangan ini dan terkoyak-koyak. Gaya bertarung seorang master prasasti benar-benar berbeda dari seorang pejuang. Lu Ming tanpa ekspresi saat dia melangkah maju dan menyerang dengan telapak tangannya. Ruang itu bergemuruh hebat dan binatang iblis yang menerkamnya langsung hancur. Yang terjadi selanjutnya adalah 3 naga banjir. Ledakan, ledakan, ledakan. 4 tujuan langit dan bumi melilit tubuhnya saat dia mengedarkan 20% penjara yang menekan kekuatan seni surga untuk berbenturan dengan 3 naga banjir. Lu Ming tidak berani menggunakan penjara untuk menekan seni surgawi dengan kekuatan penuh. Kekuatan penjara yang menekan seni surgawi setara dengan tahap ke-6 dari teknik seni bela diri setengah dewa tingkat tinggi. Konsumsi esensi vital sangat mengerikan. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, esensi vitalnya akan terkuras habis dalam beberapa gerakan. Dengan 3 ledakan keras, ketiga naga banjir dikalahkan. Murid Guanrong berkontraksi dengan tajam. Dalam sekejap, sebuah susunan muncul di tubuhnya dan membentuk sepasang sayap. Dengan kepakan sayap, dia mundur seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan 5 jimat prasasti muncul di depannya. 2 di antaranya berubah menjadi 2 cincin cahaya dan menyelimuti tubuh Guanrong. Ini adalah jimat pelindung yang tidak bisa dihancurkan. Adapun 3 gulungan prasasti lainnya, 2 di antaranya memadatkan 2 pedang tempur dan menebas Lu Ming. Mereka juga memiliki kekuatan alam samudera spiritual tingkat 9. Gulungan prasasti yang paling mengejutkan memadatkan tombak panjang dan menusuk ke arah Lu Ming. Kekuatan yang dipancarkan tombak panjang ini sangat menakutkan dan mengejutkan, melebihi jangkauan tingkat samudera spiritual tingkat 9. Jika seseorang harus mengklasifikasikannya, itu akan diklasifikasikan sebagai gulungan prasasti kelas 10 LV6. Mata Lu Ming berubah serius. Dia memadatkan 2 tombak panjang di tangannya dan menembakkannya, berbenturan dengan 2 pedang tempur. Telapak tangannya mengenai tombak, meledak, merusak. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan tombak panjang itu meledak. Dia menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga dan mengambil beberapa langkah ke depan, muncul di depan Guanrong dalam sekejap. Telapak tangannya seperti pedang tajam, menusuk ke depan. Puff, puff. 2 layar cahaya di depan Guanrong pecah seperti kertas. Tidak, Guanrong menjerit dan mundur seperti sambaran petir. Namun, Lu Ming lebih cepat dan mengikuti dari belakang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih tenggorokan Guanrong. Dengan sentakan Zhen Yuan-nya, tubuh Guanrong tiba-tiba menjadi lunak seperti lumpur. Lu Ming mengayunkan lengannya dan Guanrong terjatuh dengan keras ke tanah, tepat di samping matahari terbit. Semua orang di sekitar mereka membelalak karena terkejut. Lu Ming terlalu kuat. Dia mengalahkan Guanrong seolah itu adalah hal yang mudah. Hal ini membuat wajah para jenius lainnya menjadi jelek. Bukankah kalian semua sudah menunggu lama? Jika kamu ingin bertarung, cepatlah dan serang aku bersama. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Lu Ming mengamati sekelilingnya dan berkata dengan dingin. Lu Ming berencana untuk membangun otoritasnya hari ini. Arogan. Dia terlalu sombong. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkan matahari terbit dan Guanrong. Lelucon yang luar biasa. Karena dia ingin mati, ayo serang dia bersama dan lihat seberapa mampu dia. Suara dingin terdengar. Satu demi satu sosok melangkah maju, dan badai spiritual yang kuat meledak, memenuhi seluruh area. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan mereka semua adalah talenta tingkat dewa yang berada di peringkat 300 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Beberapa di antaranya bahkan masuk dalam 200 besar. Namun, Jimai, Yan Tongtong, dan Meng Jia tidak keluar. Sebaliknya, mereka menonton dari jauh dengan mata berbinar. Jelas sekali bahwa mereka bertiga tidak ingin bergabung untuk menghadapi Lu Ming. Hentikan omong kosongmu dan lakukan gerakanmu.
Mata Luming dipenuhi dengan semangat juang. Dia telah membuat kemajuan besar kali ini dan ingin melakukan pertarungan besar. Arogan, ayo serang bersama. Dengan teriakan dingin, lebih dari 50 boneka besar muncul di tanah. Untuk setiap boneka, yang terlemah setara dengan tingkat samudera spiritual tingkat 9, sedangkan yang terkuat jauh melebihi tingkat ke-9. Boneka itu meraung dengan marah. Ia menginjak tanah dan menerkam Luming. Sebagian dari mereka memiliki gulungan prasasti yang muncul di depannya. Cahaya menyilaukan menyebar dari gulungan prasasti ini, mengeluarkan aura yang menakutkan. Bagus. Semangat juang di mata Luming semakin kuat. Kekuatan 9 naga dalam garis keturunan 9 naga miliknya meledak, dan lapisan sisik ungu emas muncul di tubuhnya. Apa itu? Banyak orang terkesiap. Teknik rahasia seni bela diri. Seseorang berkata, ledakan. Luming menginjak tanah dan bebatuannya meledak. Dia berlari keluar. Ledakan. Ledakan. Tinjunya terus mengepal, berbenturan dengan boneka-boneka itu. Bang, bang, bang. Suara ledakan naik dan turun saat boneka di tingkat samudera spiritual tingkat 9 tiba-tiba meledak seperti balon yang rapuh. Kekuatan tempur Luming sangat menakutkan ketika dia menggabungkan kekuatan naganya dengan prasasti penekan penjara. Bukan hanya boneka di alam samudera spiritual tingkat 9, tetapi bahkan boneka yang melampaui alam samudera spiritual tingkat ke-9 masih akan diledakkan. Pemandangan seperti itu sungguh sangat menakutkan. Gulungan prasasti bersinar dan segala jenis serangan kuat menimpa Luming. Ada api yang tak ada habisnya, juga kilat, badai, pedang, dan sebagainya. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan, jauh melebihi alam samudera spiritual tingkat ke-9. Kekuatan tempur para jenius tersebut semuanya melampaui alam samudera spiritual tingkat 9 puncak. Para ahli biasa di tingkat ke-9 dari tingkat samudera spiritual akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun, Luming tidak takut. Dia ditutupi sisik naga dan tidak bisa dihancurkan. Dia menyerang dan melepaskan penjara yang menekan seni surgawi dari setiap inci tubuhnya. Serangan itu meledak dengan suara keras. Luming menerobos lapisan serangan dan menyerang para elit. Tidak bagus, cepat mundur. Favorit surga terkejut. Masing-masing menggunakan formasi prasasti dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka akan meninggalkan sebuah prasasti di tanah. Pada saat yang sama, sejumlah besar boneka dan gulungan prasasti muncul. Kali ini banyak wayang yang justru membentuk formasi besar. Saat mereka bekerja sama, aura mereka semakin mengejutkan. Terlebih lagi, seseorang bahkan mengeluarkan gulungan prasasti yang lebih kuat. Orang-orang ini dikenal sebagai jenius tingkat dewa, dan kecakapan tempur mereka sudah sangat menakutkan. Mereka adalah karakter yang bisa melawan para jenius dari Istana Surgawi-Surgawi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi. Secara alami, mereka sangat kuat. Namun, Luming lebih kuat. Kekuatan tempur Luming sudah sangat menakutkan pada pertukaran 9 naga terakhir. Dia memiliki kemampuan absolut untuk melawan 200 teratas. Kali ini, bumi Luming akan mengalami terobosan. Keempat jenis wasiat tersebut telah mencapai tahap lanjutan tingkat kedua. Ketika digabungkan, mereka menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, kekuatan 9 naga juga menjadi lebih kuat. Itu beberapa kali lebih kuat dari kekuatan naga sebelumnya, dan dengan tambahan teknik penjara penekan surga. Budidayanya juga meningkat satu tingkat, mencapai puncak alam samudera spiritual tingkat ke-7. Luming sekarang sangat yakin bahwa dia bisa melawan Di Feng dan Simo, yang berada di peringkat 101 dan 102 dalam daftar 1000 talenta teratas. Seberapa kuat dia? Bab 871 bertumpuk bersama. Kekuatan tempur Luming saat ini bisa dikatakan sangat dekat dengan ahli alam embrio roh. Luming bahkan bisa bersaing dengan ahli alam embrio roh biasa. Di antara generasi muda, dia tidak takut pada siapapun kecuali 100 teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik. Ledakan. Luming seperti binatang purba saat dia menyerang ke depan. Dia brutal, bengis, dan bengis saat bentrok dengan boneka. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghancurkan formasi pertempuran yang dibentuk oleh boneka-boneka tersebut. Dengan sebuah pukulan, boneka yang lemah langsung diledakkan, dan boneka yang kuat juga terlempar, tubuh mereka berubah bentuk. Beberapa api dan kilat menghantam sisik di kulit Luming tetapi terhalang olehnya. Bang!
Lu Ming meledakkan 9 boneka kuat berturut-turut dan muncul di depan ahli kebanggaan surga dari Sekte Boneka. Mata ahli kebanggaan surga melebar dan dia ingin mundur, tetapi telapak tangan Lu Ming membuatnya mengeluarkan seteguk darah. Dia mengulurkan tangan, meraih, dan melemparkan, langsung ke sisi matahari terbit dan Guan Rong. 3 sosok muncul di tanah, semuanya tergeletak di tanah, tidak bisa bangun. Bang! Setelah berurusan dengan paragon ini, Lu Ming menghentakkan kakinya dan melayang ke langit. Dia menghancurkan 2 bola api yang membara, pedang petir, dan naga banjir yang terbentuk dari es secara berurutan. Dia muncul di depan paragon dari Sekte Jimat dan menembus pertahanan jimatnya. Inti esensial melonjak, dan tubuh paragon menjadi lemas. Dia terlempar ke samping matahari terbit dan yang lainnya. Bas! Pada saat berikutnya, Lu Ming menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga dan menyerang keajaiban lainnya seperti sambaran petir. Hal itu tidak dapat dihentikan. Semua boneka dan gulungan prasasti dihancurkan oleh Lu Ming. Satu demi satu, sosok itu dikirim terbang oleh Lu Ming dan jatuh di samping matahari terbit dan yang lainnya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tercengang. Rahang mereka hampir ternganga saat mereka melihat segala sesuatu dengan tidak percaya. Lebih dari selusin keajaiban tingkat dewa bergabung, tetapi mereka tidak dapat melakukan perlawanan apapun di depan Lu Ming. Mereka benar-benar hancur dan dikirim terbang satu persatu. Lu Ming melemparkannya ke tanah seperti sampah dan menumpuknya. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari 10 orang ditinggalkan di sana oleh Lu Ming. Mereka semua sangat marah dan malu. Saya mengaku kalah. Beberapa orang yang tersisa berteriak dan ingin mengaku kalah. Mereka benar-benar ketakutan dengan kekuatan tempur Lu Ming yang menakutkan. Kamu ingin berkelahi dan kamu tidak ingin berkelahi dan kamu tidak ingin berkelahi. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Aku tidak akan mengizinkannya. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat. Sosoknya seperti binatang purba saat dia menyerang pihak lain. Bang! Ah! Lalu, surga favorit itu ditumpuk bersama matahari terbit dan lainnya. Kemudian, sosok Lu Ming melintas dan 2 orang jenius lainnya terlempar. Tian Yun, ini adalah sekte jimat-jimat. Keterampilan apa yang bisa Anda menangkan dengan seni bela diri? Jika kamu memiliki kemampuan, gunakan prasasti Dao. Salah satu favorit surga yang tersisa berteriak. Namun, begitu dia selesai berbicara, boneka yang melindunginya dikirim terbang oleh Lu Ming. Dia juga diusir oleh Lu Ming dan menabrak kelompok elit, menyebabkan yang lain menjerit kesakitan. Seluruh arena menjadi sunyi. Selusin favorit surga berkumpul dan mengaum dalam kemarahan. Hal ini menyebabkan murid sekte jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya menjadi tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah beberapa keajaiban tingkat dewa dari Sekte Jimat. Meskipun wilayah Sekte Jimat jauh dari sebanding dengan istana surgawi surga Empire, ia masih memiliki lebih dari 30 wilayah besar dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Ada begitu banyak orang jenius, tetapi kurang dari 50 orang jenius tingkat dewa. Manakah dari favorit surga berikut yang tidak begitu populer? Mereka seperti bintang yang mengelilingi bulan, memandang rendah generasi muda. Tapi sekarang, jumlahnya lebih dari selusin. Mereka seperti tumpukan sampah, mengaum dan menjerit. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Adegan ini terlalu ilusi dan tidak nyata. Beberapa orang bahkan menamparkan dirinya sendiri untuk melihat apakah mereka sedang bermimpi. Bai Chixue juga tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming menjadi begitu kuat. Lebih dari selusin teladan bergabung dan mereka semua dikalahkan dalam waktu singkat. Dia luar biasa kuatnya. Dia mengingat sikapnya terhadap Lu Ming saat pertama kali bertemu dengannya. Jantungnya berdetak lebih cepat dan dia merasa sedikit takut. Jika Lu Ming menjadi gila, dia, seorang wanita lemah, tidak akan mampu menerimanya. Orang ini sangat kuat, tapi dia tidak memberitahuku. Lalu, Bai Chixue mendengus dalam hatinya. Ji Mai, Yan Tongtong, dan Meng Jia juga terkejut saat mereka melihat Lu Ming dengan kaget. Kekuatan Lu Ming telah melebihi ekspektasi mereka. Ketiganya semuanya menduduki peringkat 120 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Tentu saja, kekuatan tempur mereka tak tertandingi dan mereka kuat. Namun, mereka tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan lebih dari selusin jenius tingkat dewa semudah Lu Ming. Bahkan jika kekuatan tempur orang ini tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang aneh di 100 besar,
Itu hampir setara dengan Di Feng, Simo, dan yang lainnya. Sekte jimat-jimatku sebenarnya memiliki ahli seni bela diri yang begitu kuat, dan pada usia yang begitu muda. Petik 2. Jimai bergumam, suaranya dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. Dia berada di peringkat 107 dalam daftar 1000 talenta terbaik, tetapi dia tidak berpikir dia bisa melakukan itu. Hah, Lu Ming menghela nafas lega. Dia bisa merasakan bahwa esensi vital di lautan rohnya telah sangat terkuras. Dalam badai serangan yang dahsyat tadi, penjara yang menekan seni surgawi tidak hanya melepaskan 20% kekuatannya. Tian Yun, keterampilan apa yang kamu miliki untuk menggunakan seni bela diri? Jika kamu memiliki kemampuan, gunakan prasasti Dao untuk melawan kami. Seorang pria muda berteriak, matanya hampir menyemburkan api, dan dia sangat malu dan kesal. Itu benar, Anda seorang kandidat Zonzi, tetapi Anda hanya bisa menggunakan seni bela diri melawan musuh Anda. Siapa yang akan yakin? Petik 2. Kandidat Zonzi harus bersaing memperebutkan posisi Zonzi dan kemudian mewarisi posisi pemimpin sekte-sekte jimat-jimat. Jika seseorang hanya kuat dalam seni bela diri dan tidak pandai dalam Dao Prasasti, bagaimana seseorang bisa mewarisi posisi pemimpin sekte dan mengambil alih sekte jimat-jimat? Petik 2. Favorit surga lainnya juga berteriak. Dan EBSCP, mata penonton lainnya berbinar. Memang itulah yang terjadi. Mereka tidak menyangkal bahwa Lu Ming sangat kuat. Jika Lu Ming hanyalah murid biasa dari sekte jimat-jimat, meskipun Dao Prasastinya lemah, dia akan tetap dihormati oleh orang lain karena seni bela dirinya yang kuat. Namun, status Lu Ming berbeda. Dia adalah calon Zonzi. Di masa depan, dia akan bersaing untuk posisi Zonzi atau bahkan pemimpin sekte-sekte jimat-jimat. Itu tidak akan berhasil. Dia harus memiliki tulisan Dao yang kuat untuk meyakinkan massa. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat Dao bela diri seseorang, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk mewarisi posisi Master Sekte. Bagaimana dengan ini? Saat ini, Jimai tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik perhatian semua orang. Apakah Jimai akan bergerak? Tatapan Lu Ming juga beralih ke Jimai. Dalam 2 bulan, sekte tersebut akan mengadakan kompetisi untuk menentukan siapa yang akan memasuki observatorium. Observatorium adalah tempat budidaya suci nomor 1 dari sekte jimat. Selain 13 Zonzi yang tidak berpartisipasi, semua jenius muda lainnya akan berpartisipasi. Saudara Tian Yun, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami dan membandingkan catatan dengan sesama murid kami? Petik 2. Jimai berkata sambil tersenyum. Meski dia mengatakannya dengan bijaksana, itu setara dengan ajakan berperang. Dia mengundang Lu Ming untuk berpartisipasi dalam kompetisi 2 bulan kemudian untuk memperjuangkan kuota memasuki observatorium surga. Seni bela diri tidak banyak berguna dalam kompetisi semacam itu. Mereka secara alami akan tahu betapa bagusnya prasasti Dao Lu Ming ketika saatnya tiba. Baiklah, saya setuju. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Apapun yang terjadi, setidaknya untuk 2 bulan ke depan, dia akan mendapatkan kedamaian dan tidak ada yang akan mengganggunya. Bab 872 Observatorium. Setelah mendengar persetujuan Lu Ming, mata Jimai, Yan Tongtong, Meng Jia, dan yang lainnya berbinar. Paragon yang dilemparkan oleh Lu Ming juga memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa orang mengertakkan gigi dan bersikeras mengadakan kompetisi 2 bulan kemudian untuk mendapatkan kembali wajah mereka yang hilang hari ini. Beberapa sedang berpikir keras. Lu Ming setuju begitu cepat. Mungkinkah tulisan Dao juga sangat kuat? Tapi bagaimana itu mungkin? Jika jalur bela diri sudah begitu aneh, seberapa kuatkah Dao Prasasti itu? Ki sejati di tubuhmu akan hilang dalam 2 jam. Lu Ming memandangi para pemuda yang masih terbaring di tanah. Dia tersenyum tipis dan melangkah ke udara untuk pergi. Hei, Tian Yun, tunggu aku. Bai Cixue segera mengikutinya seperti bayangan kecil. Hal ini membuat matahari terbit dan pelamar lainnya yang mengejar Bai Cixue mengertakkan gigi karena cemburu. Namun, tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi Lu Ming. Lelucon yang luar biasa. Lu Ming sangat kuat dalam seni bela diri. Apakah dia sedang mencari pemukulan? Lu Ming dan Bai Cixue keluar dari tempat itu. Kultivasi seni bela diri Anda sebenarnya sangat kuat. Kamu benar-benar menyembunyikannya dariku. Dalam perjalanan, Bai Cixue menatap Lu Ming dan bergumam. Kamu tidak bertanya padaku, kata Lu Ming. Kamu sekuat itu.
Dia seharusnya sangat terkenal, kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Bai Chixue bingung. Karena saya lebih rendah hati. Saya selalu rendah hati, jadi wajar jika Anda tidak mengenal saya. Lu Ming berkata tanpa malu-malu, yang langsung menarik penghinaan Bai Chixue. Kamu ingin tetap low profile. Dia mengalahkan lebih dari 10 favorit surga tingkat dewa sekaligus. Saya khawatir dalam 2 hari, berita itu akan menyebar ke seluruh Gunung Liangyi. Bai Chixue memutar matanya ke arah Lu Ming dan berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming menyentuh hidungnya. Dia terpaksa melakukan ini. Apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi 2 bulan dari sekarang? Bai Chixue bertanya lagi. Tentu saja saya sudah setuju. Ngomong-ngomong, tempat observatorium itu seperti apa? Apa istimewanya itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Platform observasi surga juga dikenal sebagai tempat observasi surga. Dapat dikatakan sebagai tanah suci budidaya nomor 1 di sekte boneka simbol. Dikatakan bahwa di tempat pengamatan surga, seseorang dapat melakukan kontak dekat dengan hukum prasasti. Dengan mematuhi hukum prasasti, kecepatan menyerap kekuatan prasasti akan sangat cepat. Namun, energi yang dibutuhkan untuk membuka lahan pengamatan surga sangatlah menakutkan. Oleh karena itu, jumlah orang yang dapat masuk setiap saat sangat terbatas. 13 zonzi lainnya sudah masuk. Kali ini, hanya 3 orang yang diizinkan memasuki zona pengamatan surga. Oleh karena itu, akan diadakan kompetisi di seluruh sekte. Hanya 3 teratas yang bisa memasuki zona observasi surga selama sebulan. Bai Chixue menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Dia punya gambaran kasar di dalam hatinya. Apakah kamu percaya diri? Bai Chixue bertanya sambil mengedipkan matanya yang besar. Dia penasaran. Tidak, aku tidak melakukannya. Jawaban Lu Ming membuat Bai Chixue tersandung dan hampir terjatuh. Tidak, jika Anda tidak percaya diri, mengapa Anda setuju? Kata Bai Chixue, jika kamu setuju, kamu akan memiliki setidaknya 2 bulan kedamaian, kan? Lu Ming tersenyum tipis. Memang benar, dia tidak 100% percaya diri. Bagaimanapun, dia hanya melakukan kontak dengan prasasti Dao untuk waktu yang singkat. Favorit surga lainnya telah dibudidayakan selama lebih dari 10 tahun. Hal ini terutama terjadi pada orang jenius seperti Jimai, Yan Tong, dan Meng Jia. Lu Ming tidak percaya diri untuk menang hanya dengan mengandalkan prasasti Dao. Dalam hal kekayaan api energi mentalnya, Lu Ming yakin itu tidak akan kalah dengan Jimai dan yang lainnya. Orang harus tahu bahwa Lu Ming telah menyalakan 10 lampu energi mental di setiap tingkat, mencapai kesempurnaan. Tidak peduli betapa berbakatnya Jimai dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk mencapai tahap yang sempurna. Sungguh menakutkan bisa menyalakan 8 lampu kemauan di setiap level. Kelemahan Lu Ming adalah penggunaan api energi mental. Penggunaan api energi mentalnya telah mencapai puncak alam pemurnian. Di mata para jenius biasa, itu sudah sangat menakutkan dan tidak lebih lemah dari banyak jenius tingkat dewa. Namun, Lu Ming percaya bahwa orang jenius seperti Jimai pastinya tidak hanya berada di puncak kehalusan. Mungkin, mereka sudah mencapai ranah hati. Semakin tinggi tingkat energi mental seseorang, semakin kuat pula kekuatan tempurnya ketika mereka memiliki api energi mental yang sama. Kelemahannya saat ini adalah penggunaan api mental. Bai Chixue tidak bisa berkata-kata. Jadi Lu Ming menyetujuinya hanya untuk perdamaian selama 2 bulan. Segera, mereka berdua kembali ke Yun Peak House. Ya, aku harus pergi dan membeli esensi darah binatang iblis lagi untuk terus meningkatkan kualitas garis keturunanku. Kembali ke kamarnya, Lu Ming tenggelam dalam pikirannya. Juga, garis keturunan ketiga, saya tidak tahu kenapa. Aku masih belum bisa bangun. Memikirkan hal ini, Lu Ming sedikit mengernyit. Banyak keajaiban tingkat dewa telah membangkitkan garis keturunan ketiga mereka sebelum mereka mencapai tingkat ketujuh dari tingkat samudra spiritual. Namun, dia belum membangunkannya. Dia dapat dengan jelas merasakan tulang punggungnya sepertinya sedang memelihara sesuatu, tetapi dia tidak dapat membangunkannya. Dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. King kecil dan lemak juga terbangun lebih lambat dari yang lain. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Juga, saya tidak bisa membiarkan kompetisi berlangsung 2 bulan dari sekarang. Saya harus meyakinkan orang-orang itu agar mereka tidak mendapat masalah dengan saya.
Akan bermanfaat bagiku untuk mengambil alih sekte jimat-jimat di masa depan. Pikiran Lu Ming dipenuhi dengan berbagai pemikiran. Namun, tidak mudah untuk membuat favorit surga tingkat dewa ini tunduk. Jika saya bisa meningkatkan ranah penggunaan api mental, saya akan lebih percaya diri. Saya ingin tahu apakah ada tempat di Gunung Yin dan yang di mana saya bisa memurnikan dan menggunakan api mental. Memikirkan hal ini, Lu Ming mengeluarkan peta yang diberikan Bai Chixue kepadanya dan membukanya untuk dibaca. Mata Lu Ming berbinar setelah beberapa saat. Aula pemurnian energi mental adalah tempat budidaya yang khusus melatih penggunaan api energi mental. Sekte Jimat memang merupakan kekuatan tuan yang berspesialisasi dalam Dao Prasasti. Itu memiliki segalanya. Lu Ming sekarang menjadi kandidat Zonzi. Terlepas dari beberapa tempat terlarang, dia bisa memasuki sebagian besar tempat budidaya. Ini adalah saat yang tepat untuk berkultivasi di sana. Lu Ming segera mengeluarkan batu kasar itu dan mulai melahapnya untuk memulihkan inti esensialnya. Tidak lama kemudian, inti penting Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Dia meninggalkan Cloud Peak Residence dan menuju ke aula pelatihan roh. Aula penempaan roh adalah aula besar, tetapi dipenuhi dengan formasi dan dapat menampung banyak orang untuk berkultivasi. Lu Ming menunjukkan token kandidat Zonzi-nya dan masuk dengan mudah. Setelah memasuki aula, dia menemukan ada banyak pintu cahaya. Sekilas, setidaknya ada beberapa ratus. Lu Ming masuk ke dalam dan memilih pintu cahaya di sudut terpencil. Di pintu cahaya, ada kata-kata dasar, menengah, lanjutan, dan unggul. Ini seharusnya menjadi pilihan yang sulit. Saya akan memilih perantara. Lu Ming menekan kata, menengah, dan kata, menengah, bersinar terang. Kemudian, dia mengambil satu langkah dan melangkah masuk. Ketika dia memasuki pintu yang terang, dia mendapati dirinya berada dalam kehampaan yang kosong. Di sini, Lu Ming menyadari bahwa inti penting dalam tubuhnya telah ditekan. Bahkan ranah niatnya pun ditekan. Dia hanya bisa menggunakan api energi mentalnya. Bas! Sebuah panah biru melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan kilat. Sebuah anak panah yang dipadatkan dari api mental. Mata Lu Ming berkedip. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa panah ini sepenuhnya terkondensasi dari api energi mental.